Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Dewa Akan Putus Sunjana Trianca dengan NRP 50252511152 dari kelas Struktur Data E, izin mendemokan revisi dari praktikum 3, praktikum modul 3. Jadi yang revisi ini saya ada 4 A, B dan A, B, C, D, A, B, C dan D. Nah, jadi yang pertama itu soal yang A. Di soal yang A itu kalau tidak salah dia tuh minta nyari maksimal tempat, maksimal tempat tuh yang K, maksimal tempat terdekat yang bisa dijangkau atau ditempuh dengan bensin sebanyak F. Jadi tempatnya itu dimulai dari yang pertama. Nah, jadi yang pertama di main, fungsi mainnya itu kita inisiasi graph dengan nama G dan variabel-variabel yang diperlukan. K itu buat tempat, F, V, dan R. V itu buat jumlah tempatnya, dan R itu buat jumlah jalannya. Lalu kita ini inisialisasi si grabnya tersebut dengan V plus 1. Kenapa? Karena buat jadi dia bakal di plus 1 karena dimulai dari indeks ke 1, bukan 0. Lalu ada perulangan eh, for itu buat looping sebanyak R. Itu buat ngebaca setiap jalan. Lalu dipanggil fungsi eh, add edge buat eh, nyimpen jalan-jalan yang dilalui. Nah, di sini tuh saya makainya Dijkstra. Kenapa Dijkstra? Itu karena itu buat nyari jalan terpendek dan semua hasilnya itu sudah diurutin karena dia makainya kalau tidak salah Dijkstra itu makainya priority queue. Nah, di sini buatnya vektor buat Dijkstra result buat nyimpan hasilnya. Lalu manggil grab Dijkstra dengan Dijkstra set dan satu karena titik awalnya adalah tempat nomor satu. Oke, eh, semuanya pencarian itu bakal simpan di vektor Dijkstra result. Lalu ada di sini ada perulangan lagi looping dari I sama dengan 2. Ini karena eh, mulai iterasi kedua. Kenapa? Karena eh, tempat pertama itu udah dilewatin sebagai titik awalnya. Lalu dalamnya buat kondisi dimana jika resultnya itu kurang dari F atau masih memenuhi, maka dia bakal eh, masukin hasil dari tempat yang memenuhi syarat tersebut ke vektor valid yang kita buat di sebelumnya. Oke, sudah. Kalau sudah itu kita bakal sorting memakai sort. Ini kan di Dijkstra result itu di file itu bakal nyimpen jarak sama nomornya, nomor tempatnya. Jadi sort ini dia bakal ngurutin dari jarak terpendek terlebih dahulu. Lalu di sini ada eh, perulangan lagi for iterasi dari fungsi valid buat nyetak output yang diminta oleh soal. Jadi dia bakal kondisi di mana jika call-nya itu lebih besar dari K atau lebih besar dari bensin yang dia punya, dia bakal nge-break dan berhenti. Lalu di sini jarak buat nyimpen hasilnya yang pertama A first itu kan tadi dipisahin oleh koma dari valid itu buat jaraknya dan juga nomor tempatnya. Jadi dia bakal dipisah yang jarak yang pertama itu bakal dia masukin ke variabel jarak dan nomor tempat merupakan eh, yang bagian koma yang
setelah koma. Jadi masukin ke nomor tempat. Itu diisi out, mengeluarkan output kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Oke. Lalu countnya di plus increment. Nah, kalau di test case itu dia hasilnya loading. Nah, paste. Ya, kurang lebih seperti ini untuk yang pertama. Lalu em, yang kedua itu kalau tidak salah soalnya itu minta nyari rute tercepat dari titik awal menuju titik tujuan di dalam sebuah labirin. Jadi karena titik-titiknya itu nggak punya bobot, sini makanya berarti BFS. Eh, oke, itu yang pertama itu saya ngebuat fungsi pembantu itu BFS pad. Jadi fungsinya ini tujuannya itu buat ngebantu kita nyari jarak terpendek dari vertex awal ke vertex tujuan. Nah, di sini dalam fungsi yang saya buat buat pembantu itu ada vektor visited buat nyimpan titik mana aja yang udah kita kunjungi biar si program itu nggak bolak-balik atau ngeloop. Lalu ada parent. Ini eh, parent ini buat nyimpan di mana titik asal dari jalur yang kita cari gitu. Kenapa di inisialisasi min satu itu karena buat ingat di mana titik asalnya itu. Jadi misalnya jika dari titik satu itu kita bergerak ke titik dua, jadi maka parent indeks kedua itu berarti sama dengan satu. Nah, seperti itu. Lalu ada queue ini buat nyimpan eh, titik tujuan yang kita temukan. Lalu di sini ada perulangan while. Jika queue-nya itu tidak kosong. Nah, di dalamnya itu ada kurang lebih seperti ini buat eh, ngecek-ngecek jalannya yang bakal kita lalui untuk nyari destinasinya. Nah, di bawah itu ada ini. Jadi, jika current itu tidak sama dengan min satu. Jadi, setelah titik tujuan itu ditemuin, jadi kodenya akan trace back atau nelusurin balik menggunakan array parent yang kita buat sebelumnya. Dari titik tujuan, dari titik yang udah kita temuin ke titik awal kita mulai. Lalu di sini gunain reverse itu karena rute yang kita telusuri itu kan dari tujuan ke awal. Jadi kita buat reverse jadi bakal jadi si eh, rutenya itu dia bakal ngeganti nge-reverse jadi dari awal ke tujuan. Nah, di sini di fungsi main-nya itu ngebaca nilai dari n dan m yang di input user sama itu ada grep g itu inisiasinya n plus 1 karena dia mulainya dari vertex pertama. Itu juga perulangan nested loop. Nested loop itu I dan J ini buat ngebaca matriks yang diinput dari user. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini di dalam nested loop itu ada kondisi di mana jika A-nya sama dengan satu, itu berarti ada jalan yang terhubung dari di antara vertex I dan vertex J. Nah, kalau dia terhubung, dia bakal dimasukkan ke ajating list sebagai jalan satu arah dari I ke J. Nah, sini ada vektor rute buat nyimpen rutenya dari kita manggil BFS path-nya. Jadi BFS path-nya ini bakal nelusurin dari vertex pertama ke vertex M dan nyimpen hasil rutenya di vektor rute. Dan yang bagian ini itu merupakan
perulangan buat ngecetak hasil dari eh, penelusuran kita sebelumnya. Oke, di sini perulangannya itu i sama dengan 0, i kurang dari size vektor rutenya. Lalu dia bakal ngeluarin eh, isi dari indeks ke i. Nah, di sini tuh ada kondisi di mana jika i-nya tidak sama dengan size rute min satu, dia bakal ngeluarin tanda panah seperti ini. Ini fungsinya itu buat mastiin si tanda panah itu cuman dicetak di antara angka. Jadi dia nggak bakal dicetak di akhir rutenya. Jadi dia nggak bakal dicetak seperti ini. Dia bakal dicetak di antara angka saja. Jadi kita tes case-nya. Nah, PS. Mungkin dari soal base sekian. Lalu di soal C. Nah, di soal C itu kita kalau tidak salah eh, nyari jumlah langkah minimum dari batu satu ke batu tujuan. Di sini karena itu nggak ada apa ya, nggak ada nilainya, nggak ada weight weightednya, jadi makanya BFS. Nah di sini em, sama seperti soal base, cuman bedanya di sini kita nyari distance-nya. Jadi ada fungsi bantuan buat nyari distance-nya, jaraknya. Nah kurang lebih isinya sama, cuman di sini ada vektor distance-nya itu awalnya di simin satu itu karena nandain batunya belum dikunjungi. Jadi jika sudah dikunjungi nilainya bakal diubah atau diperbarui dengan lompatan titik awal. Terus yang beda itu ada di ini di iterasinya. Jadi kondisinya jika si ver dis indeks vertex ini sama dengan min satu, dia bakal maka jarak batu itu bakal saat itu ditambah satu. Jadi dis vertex sama dengan dis current itu ditambah satu. Lalu jika current atau batu saat ini itu adalah target yang kita cari, jadi dia bakal nge-return eh, si disk indeks current ini. Oke, di fungsi mainnya sendiri itu ada nerima input n itu buat jumlah batu dan eh, nerima input kekuatan pantul dari setiap batu ke vektor A dimulai dari n plus satu karena mulai dari penomoran pertama. Nah, lalu di sini ada if n sama dengan satu. Jadi kalau eh, buat case-nya di mana jumlah batunya itu hanya satu, jadi dia bakal berada di tujuan sehingga tidak perlu ngelompat lagi. Nah, itu bakal si outnya nol, bakal ngeluarin nol, lalu bakal return nol. Ini berhenti jika n-nya satu. Itu ke nol karena dia kan karena cuma satu batu, jadi dia tidak perlu lompat lagi. Seperti itu. Oke. Lalu di sini ada grab dan grab init buat inisialisasi grabnya jadi n plus satu karena dia dimulai dari vertex pertama. Oke, lanjut di ada perulangan dari batu ke satu sampai ke n itu buat ngecek maksimal kemungkinan jalan atau edge dari setiap batu sesuai aturan soal. Jadi di aturan pertama jika i-nya lebih besar dari satu, maka dia bakal eh, ngepresentasiin aturan pertama itu cuma melompat satu batu ke kiri, yaitu i min satu. Nah, kalau i-nya kurang dari n, dia bakal aturan kedua yaitu melompat ke kanan, satu batu ke kanan, yaitu i plus satu. Lalu yang aturan ketiga itu kita makanya buffer buat pembantu. Jadi
itu bakal ngitung tujuan pantulan buffernya gitu. Jadi jika tujuan pantulannya itu tidak lebih dari batu terakhir, maka eh, jalan tersebut itu bakal ditambahin. Jadi add edge-nya itu buffernya. Di sini saya ada salah tulis, jadi harusnya pengeceknya cuma cukup satu kali. Jadi ini berlebihan sebenarnya bisa dihapus saja. Oke, yang terakhir itu ada cout eh dari BFS distance. Jadi cout buat dari hasil pemanggilan kita ke fungsi BFS distance yang kita buat bantu dia sebelumnya. Ini bakal manggil fungsi BFS itu buat nyari jarak terpendek dari batu satu ke batu ke N lalu langsung dicetak hasilnya. Oke, contohnya test case ini seperti ini. Jadi kan satu batu itu berarti satu batu, jadi dia expect outputnya adalah nol. Tes, nah tes, nah seperti ini resiko outputnya. Lalu yang kedua test case-nya seperti ini 4. Oke, sekian eh, untuk yang soal C, lalu yang soal D. Yang soal D itu saya ngikutnya dari apa namanya? Yang ada di soal ada template-nya sendiri. Jadi di soal D itu cuma nambahin di bagian to-do-nya, di mana kita bakal eh, ngebaca inputan N dan key. N-nya itu adalah jumlah kota dan key-nya itu adalah kalau tidak salah eh, jumlah peristiwa yang terjadi. Kayak penggabungan kelompoknya seperti itu. Lalu di sini ada nyiapin penyimpanan di vektor eh, edge ini, edge ini buat diri saya sebanyak n. Oke, lanjut ada perulangan for ini buat input eh, nama nama dan hartanya. Jadi itu bakal diulang sebanyak n. Nah, di sini tuh dia bakal masukin ke vektor edge itu indeks ke i. Jadi pairnya adalah i, wieldnya adalah harta, dan total wieldnya adalah harta. Dan juga name itu adalah nama. Jadi ini juga bakal ngasih ID di mana sebagai mappingnya itu eh, buat ngebantu di fungsi find dan unite kalau nggak salah. Jadi dia bakal kerja sebagai indeks angka. Kita bakal mapping ini sebagai kayak jatuhnya kayak buku telepon gitu untuk ngubah si nama kota itu teksnya itu jadi indeks angka. Oke. Terus yang di bawah itu ada perulangan buat kejadian yang terjadi. Jadi eh kayak contohnya di test case pertama itu ada di 5 kejadian ini. Jadi di sini bakal penggabungan, terjadi penggabungan. Dalam perulangan ini diulang sebanyak key, itu bakal ada dua kota, jadi U dan V. Jadi dia bakal nerima input U dan V dan unite. Unite ini buat mengirim unite tuh buat kayak ngerebutin posisi ketuanya gitu, ketua kelompoknya. Jadi berdasarkan harta terbesar dan penggabungan dari total harta keduanya. Lalu ini bukan soal di fungsi tuduh selanjutnya itu ada nyaring ketua dan ngurutinnya. Jadi buat ngedeteksinya di perulangan n, kita pakai if find i sama dengan i itu buat eh, nyari si ketua tertingginya itu buat mewakili aliansinya secara penuh. Kalau nggak ada berarti kota itu bakal diabaikan seperti itu contohnya. Lalu dia bakal priority
cube, Peki push, dan min total width, dan juga namanya. Kenapa di sini pakainya min dari total width-nya itu? Karena eh itu biar antrean tuh eh terkecil tuh bisa dikeluarin angka terbesar terlebih dahulu. Jadi dikalikan minus. Misalnya hartanya ada 4.000 dan 300. Nah, itu bakal dikali minus. Jadi min 4.000 dan min 300. Jadi si antreannya itu bakal ngelihat min 4.000 itu sebagai nilai yang lebih kecil dan meletaknya dan naruh di posisi paling atas. Nah, kalau sudah gitu maka dia bakal dikeluarin lebih dahulu. Tapi jika dia seri atau angkanya sama dari total width-nya, dia bakal pair dan otomatis akan ngurutin dari berdasarkan nama eh, A ke Z sesuai aturan soal. Nah, selanjutnya ada perulangan untuk while eh perulangan untuk mencetaknya. Jadi di sini jika priority queue-nya itu tidak kosong, dia bakal ngulang terus sampai cetak semua yang ada dalam priority queue. Nah, di sini di wealth value-nya itu kita bakal sama denganin min priority queue top first-nya itu. Jadi dia bakal eh, ngambil yang paling atas topnya dari priority queue itu dikali minus kan tadi otomatis yang paling besar sebelumnya itu kan dikali minus jadi dia paling atas. Nah jika dia paling atas dia bakal dikali minus lagi jadi dia yang terbesar yang bakal keluar. Itu first itu em, karena yang first ini karena dia berada di sebelah kiri koma atau bagian pertama sebelum koma itu bakal diambil di first sebagai value-nya dan nama dari aliansinya yaitu nama dari ketua tertingginya atau pemilik apa bilangnya well tertinggi seperti itu. Itu berada di second atau di belakang koma. Lalu itu bakal di pop dan ngeluarin dia dari eh si apa namanya priority queue-nya ngepop yang paling atas. Oke. Selanjutnya itu ada penggunaan root ID ini buat kita tahu kalau eh, si aliansi dari ketuanya ini dia berjumlah berapa sih anggotanya. Nah, seperti itu. Ngambil datanya dari eh edge-nya root ID seperti itu. Terakhir itu bakal dicetak jadi si out alliance name spasi world value spasi dan jumlah anggotanya dalam kelompok tersebut. Lalu di return end line seperti ini test case pertama pass hasilnya sama. Lalu dan test case kedua dari soal PS juga itu hasilnya sama kurang lebih. Nah, baik sekian eh, demo dari praktikum revisi praktikum modul 3 dari saya. Maaf jika ada salah kata. Sekian terima kasih.